Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dena dan kawan nih. Nah, gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga masih sehat ya. Kakak ini sehat nggak? Sehat dong. Nah, semoga kalian masih semangat ya untuk mengikuti ibadah online. Nah, sebelumnya Kak Dena penasaran nih, siapa yang tadi bangun paginya dibangunin oleh papa mama? Siapa yang masih belum bangun? Siapa yang bangun sendiri? Nah, mau kalian bangun sendiri atau dibangunin, yang penting kalian sekarang sudah kumpul di sini untuk mengikuti ibadah online. Kalian juga penasaran nih, adik-adik tuh ingat nggak minggu lalu ceritanya tentang apa? Betul adik-adik, tentang Bapak Abram. Nah, minggu kemarin Kak Vina tuh cerita tentang bagaimana Tuhan menyertai Bapak Abram, sehingga apapun yang Tuhan perintahkan, Bapak Abram taat melakukannya. Coba Kak Dena, kita ingatin adik-adik untuk ayat hafalan minggu lalu. Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, adik-adik, minggu ini kita juga masih mau belajar dari Bapak Abraham yang dalam perjalanannya ia mendapatkan janji dari Tuhan. Kira-kira apa ya janjinya? Penasaran dengan janji Tuhan? Yuk kita mau mulai ibadah kita ini dengan doa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan pada kami, dan Tuhan sampai saat ini masih menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah yakin pada janji Tuhan. Siapa nih Karina kira-kira yang percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah penolong kita yang paling setia? Pastinya kita ya. Yuk kita mau nyanyikan lagu pujian Yesus itulah satu-satunya. Adik-adik, selain menjadi satu-satunya penolong kita,
Tuhan Yesus itu selalu merawat kita, seperti burung pipit di luar sana yang selalu berbicara dan bunga bakung di padang yang diberi keindahan. Terlebih itu kita Nani yang merupakan satu-satunya ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ia akan selalu merawat kita. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu burung pipit yang kecil yang akan dibawakan oleh Kak Tati dan Bang Ode. Bang Ode, selain Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penolong buat kita, Tuhan Yesus itu juga luar biasa loh Bang Ode. Wow. Karena burung-burung udara dipelihara sama Tuhan, bunga bakung juga diberi keindahan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Nah, adik-adik, jadi kalau ada doa kita nih yang belum terkabul atau belum dikabulin sama Tuhan, tidak perlu berkecil hati atau sedih ya Kak Dena. Karena Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita butuhkan. Betul Kak Rani. Jadi meskipun nih adik-adik berdoa dan belum dikabulkan, tetap percaya ya sama Tuhan meskipun kelihatannya lama atau sulit. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini, cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Kaliana. Kira-kira ada yang udah kenal belum sama Kaliana? Yuk, sambil kita kenalan, kita dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kaliana. Shalom adik-adik, Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Liana di sini. Ada yang lupa dengan Kak Liana? Lama tidak kita berjumpa sejak musim corona. Kita ibadah di rumah masing-masing. Dan sudah lama juga Kak Liana tidak berjumpa dengan adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Hari ini Kak Liana sangat bersuka cita karena diberi kesempatan untuk menyampaikan cerita pada minggu hari ini. Mari Kak Liana ajak adik-adik semua, sudah siap? Sudah semua memegang Alkitabnya? Atau ada yang mau mencatat? Mari Kak Liana kasih kesempatan buat adik-adik untuk mempersiapkan diri. Ambillah Alkitab dan alat tulis adik-adik sekalian. Adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ke-18. Ada yang sudah membuka Alkitabnya? Ayo, ceritanya tentang apa? Kejadian 13 ayat 1 sampai 18, kita mau diajak melihat kisah dari Bapak Abram. Ada yang tahu siapa Bapak Abram? Apa kaitannya dengan Bapak Abraham? Apakah sama? Tuh, Bapak Abram adalah nama sebelum Allah memberikan nama Abraham kepada Bapak Abram, Bapak bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tapi sebelum Kak Liana menyampaikan cerita tentang Bapak Abram ini, Kak Liana ada satu kisah di mana kita mau melihat tentang kita mempercayai janji. Apalagi janji dari Tuhan. Adik-adik bisa merasakan Tuhan? Adik-adik bisa memegang Tuhan? Adik-adik tahu wujudnya Tuhan seperti apa? Tuhan memang tidak tampak di mata kita. Tapi dari kisah si Lala, gadis kecil, anak sekolah minggu, kalau kalian boleh memisalkan, menggambarkan, Lala ini anak dari GKI Arca Manik. Dia juga ikut sekolah minggu di GKI Arca Manik. Bayangkan, adik-adik punya teman bernama Lala. Pada suatu hari, di hari Minggu, 1 bulan terakhir Lala dijumpai sangat ceria sekali. Guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu sampai heran. Lala ini kelas 2 SD. Ada seorang kakak sekolah minggu menanyakan, Lala, kamu 1 bulan terakhir ini kenapa sukacita sekali? Kamu happy, ketemu dengan orang kamu banyak senyum, banyak menyapa ke siapapun. Lala habis dapat hadiah. Terus Lala mengatakan, Lala lagi minta sesuatu kak. Minta ke siapa? Lala sudah minta dalam doa. Kata mama, Lala harus membawa dalam doa. Lala mau minta tas yang baru kak. Biar nanti di tahun ajaran yang baru, Lala punya tas yang baru. Wah, Lala seneng, pasti sudah mendapatkan tas yang baru ya? Lala menjawab, belum kak. Loh, kenapa Lala bersuka cita? Kalau belum dapat, harusnya Lala sedih. Lala dapat apa dari mama? Pengganti tas yang baru. Wah, pasti Lala dapat yang lebih besar ya dari mama. Lala menjawab, tidak kak. Mama aja masih berusaha mengumpulkan uang untuk membelikan Lala tas yang baru. Oh, lalu kenapa Lala begitu ceria kalau mama belum kasih tas dan Tuhan belum menepati janjinya? Karena Lala ingin mama juga senang sehingga mama bisa kerja dengan happy. Mama juga nanti bisa menghasilkan uang cepat untuk beli tas buat Lala. Dan Tuhan juga senang memberkati Lala dan memberkati mama dengan gembira juga. Lala tidak mau membuat mama ataupun Tuhan bersedih hati. Lala nggak nangis, Lala nggak kecewa belum mendapatkan tas yang baru. Tidak, Lala percaya sama mama dan Lala percaya sama Tuhan yang pasti akan memberikan Lala tas melalui mama. Adik-adik yang dikasih Tuhan,
Siapa di sini yang memiliki cerita yang sama seperti Lala? Ada yang pernah berdoa meminta sesuatu atau saat ini sedang menginginkan sesuatu? Sudah membawa dalam doa? Atau adik-adik lebih senang merengek kepada mama papa? Mama, aku pengen beli tas itu. Atau ada yang sampai mutung, ngambek, gak mau makan, gak mau belajar. Karena memiliki keinginan tidak dituruti, tidak dijawab. Sudah dibawa doa berulang kali, ternyata adik-adik tidak mendapat jawaban. Terus adik-adik ngambek, tidak mau makan, tidak mau doa, apalagi tidak mau belajar. Akhirnya mama papa dan Tuhan sedih dengan adik-adik. Ayo, siapa yang memiliki kisah yang sama? Atau seperti yang tadi Kak Liana sampaikan, ngambek karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Bapak Abram memiliki kisah yang sama. Kita tahu Bapak Abram mungkin dari Alkitab sebagai seorang tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan luar biasa. Kalau adik-adik membuka dari kitab Kejadian yang sama, tapi dari pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ketiga, Bapak Abram di sini mendapatkan satu janji dari Tuhan. Dan itu didapati Abram dari saat Bapak Abram sudah tua. Dia apa? Mendapatkan janji dari Tuhan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya tidak terhitung. Bagaikan bintang di langit, bagaikan pasir di pantai, dimanapun pasir tidak akan bisa terhitung. Itulah keturunan dari Abram. Tapi bayangkan, Abram dan istrinya Sarai sudah tua. Gak mungkin lagi punya anak. Dan sampai Abram bertahun-tahun dengan janji yang Tuhan berikan ini belum ditepati. Tapi kita bisa melihat dari kisah hari ini, Abram dengan luar biasanya menaati setiap yang Tuhan ingin Abram lakukan. Bahkan Abram diminta untuk keluar dari tanah Mesir, keluar dari keluarga, keluar dari komunitasnya, bersama-sama berbondong-bondong dengan keluarga intinya, dengan saudara-saudaranya, keluar dari tanah Mesir dan merantau. Kemana? Ke tempat satu tujuan di mana Tuhan minta, kesanalah Abram pergi. Apakah Abram bersungut-sungut? Apakah Sarai juga bersungut-sungut? Kita bisa menyaksikan sampai kisah di dalam bacaan kita hari ini, Abram tidak menunjukkan sungut-sungutnya. Abram pernah bertanya, apakah mungkin Tuhan hamba-Mu ini, Abram disebut sebagai hamba Tuhan, sudah tua dan istriku juga sudah tua, apakah bisa kami memiliki keturunan? Apakah kami bisa menjadi bangsa yang besar? Tapi Alkitab mencatat, Abram dengan kasihnya mengasihi Tuhan, dengan ketaatan menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Karena apa? Abram tahu dia memiliki Tuhan. Tuhan yang memberikan janji adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Abram tahu betul Tuhan yang selalu memberkati hidupnya. Bahkan dari dia bangun tidur, dari dia pergi kemanapun, padahal kita tahu perjalanan Abram ditempuh dengan apa? Tidak dengan mobil, tidak dengan kapal, dia dengan jalan kaki. Menempuh hujan, dingin, panas, berdebu, bahkan mungkin Abram menjumpai dengan daerah-daerah yang berbahaya. Abram tidak pernah sakit, pasti pernah mengalami sakit. Dia harus menempuh hujan, panas, dingin di depan sana. Tapi Abram dikatakan tidak pernah mengeluh, sehingga Tuhan mengasihi Abram dengan luar biasa. Tuhan tetap pada janjinya, tapi Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk menepati janji kepada Abram. Dikisahkan pada hari ini, Abram membawa ponakannya bernama Lot. Dan diceritakan, Abram dan Lot diberkati Tuhan luar biasa. Sehingga mereka yang tadinya tidak memiliki apa-apa, menjadi sebuah keluarga yang diberkati luar biasa. Mereka memiliki ternak yang sangat banyak. Mereka memiliki pegawai-pegawai, gembala-gembala yang dikerjakan untuk mengembalakan ternak mereka. Sehingga mereka didapati tidak ada lagi tempat yang cukup untuk menampung mereka. Apa yang terjadi? Gembala-gembala dari Bapak Abram dan gembala-gembala dari keponakannya yang bernama Lot ini, mereka berantem.
Mereka berebut daerah kekuasaan di mana mereka membutuhkan untuk tempat tinggal, membutuhkan untuk menjadi tempat kandang bagi ternak-ternak mereka. Mereka berebut tempat. Sehingga Abram mengajak Lot membicarakan hal ini. Dan Abram memutuskan bersama untuk mengajak Lot memilih tempat. Tapi yang menarik, Abram sebagai orang yang berkuasa, dia tidak memilih lebih dulu. Dia memberikan kesempatan kepada keponakan yang dikasihinya untuk memilih tempat lebih dahulu. Silakan, kamu memilih tempat di mana daerah yang kamu pilih, disitulah kamu boleh tinggal. Dan aku dan keluargaku, kami akan pergi berlawanan dari tempat di mana akan kamu tinggali. Kemudian Lot memakai kesempatan yang diberikan omnya ini. Dia memilih daerah yang dilihatnya sangat luas, daerah yang dinilainya sangat bagus untuk menjadi tempat tinggal dan menjadi tempat untuk ternak-ternaknya. Lot tidak memikirkan Abram. Lot memilih tempat seenak hati dirinya sendiri. Tapi Abram tidak marah kepada Lot. Abram tetap menepati janjinya. Silakan, ambillah daerah itu dan kami akan pergi ke daerah yang lain. Kemudian Abram tetap tinggal di Kanaan dan Lot pergi menempati daerah yang dipilihnya. Abram tidak marah kepada Lot keponakannya, tapi Abram justru mengizinkan Lot untuk pergi menuju daerah yang dipilihnya. Apakah dalam hatinya Abram kecewa? Kita bisa membaca dari kisah pada hari ini, Abram justru menjumpai Tuhan. Abram mengatakan kepada Tuhan dan Abram tetap percaya peristiwa yang dialaminya adalah rencana baik dari Tuhan. Apa buktinya? Abram mendirikan mezbah. Itu artinya apa? Abram tetap mau beribadah kepada Tuhan yang selama ini dia percaya. Abram tetap memanjatkan puji-pujiannya. Abram tetap memanjatkan bentuk ibadahnya yang terbaik bagi Tuhan. Abram tidak menunjukkan kekecewaan kepada Tuhan ataupun kepada siapapun. Tuhan hadir. Tuhan merasakan betul apa yang dirasakan Abram. Tuhan kembali mengingatkan tentang janjinya untuk menjadikan Abram yang taat ini sebagai bangsa yang besar. Abram akan diberkati luar biasa kemanapun dia pergi. Kepada siapapun yang menjumpai Abram dan memberkati Abram, orang tersebut juga akan diberkati. Lihat, Tuhan yang ditunjukkan Abram, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu mengasihi mereka-mereka yang dikasih Tuhan. Bahkan kepada Lot pun Tuhan tetap mengasihi Lot. Mari anak-anak yang dikasihi, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, hari ini kita mau melihat percaya kepada sebuah janji bukan suatu hal yang mudah tentunya. Apalagi kepada Tuhan yang saat ini kita tidak bisa mendengarkan secara langsung suaranya seperti yang dialami oleh Bapak Abram. Mungkin kita bisa merasakan Tuhan dari mana? Dari orang-orang di sekitar kita, dari papa mama kita, dari adik kakak kita, dari teman-teman kita, dari siapapun Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita, untuk menyatakan janjinya. Tetapi yang perlu kita lakukan saat kita menaati dan kita mau menunggu janji Tuhan, tidak dengan duduk diam ataupun merengek seakan-akan menginginkan Tuhan menjawab segera. Tapi kita bisa melihat dari sikap Lala. Dia mau Tuhan memberikan janjinya, memberikan tas. Tapi apa yang dilakukan Lala? Lala tidak duduk diam saja. Lala tidak membiarkan mamahnya bekerja keras. Lala masih kelas 2 SD. Lala tidak bisa mencari uang. Lala seorang gadis kecil. Dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Tapi Lala tahu, mamahnya akan bersukacita jika mendapati Lala bersukacita. Mamahnya pulang kerja capek-capek, saat melihat Lala tersenyum, saat melihat Lala tertawa, saat melihat Lala mengajaknya tertawa, mamahnya pun tertawa. Hatinya gembira dan mamahnya akan kembali merasakan badan yang segar, sehat terus dan bisa mencari uang untuk memenuhi, membelikan tas buat Lala. Adik-adik pun sama, saat adik-adik memiliki suatu keinginan atau mendapatkan janji, adik-adik tidak duduk diam saja menunggu janji itu ditepati. Apa yang bisa adik-adik lakukan? Banyak.
Adik-adik bisa melakukan apa? Lakukanlah itu. Misalnya, adik-adik hanya bisa belajar dengan baik untuk mendapatkan prestasi di sekolah. Lakukan itu. Atau adik-adik bisa membantu mama papa membersihkan rumah, bisa menyapu, mencuci piring, sehingga mama papa pulang kerja capai rumah sudah bersih. Atau adik-adik yang sudah kelas besar, sudah mulai belajar membuat sesuatu, sekarang di YouTube banyak, bisa belajar memasak, belajar membuat kue. Kenapa tidak dilakukan untuk menyenangkan hati mama papa? Karena itu juga menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan sukacita, membuat Tuhan merasakan bahwa adik-adik juga mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan pun akan memberikan berkat-Nya dari hari ke hari selalu baru. Adik-adik, kita tiap hari sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga kita pun patut percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Mari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Abram. Berapa tahun dia menanti janji Tuhan dan dia dikenapi, dia ditepati janjinya. Dia memiliki seorang anak. Dan kemudian kita bisa membaca lebih lanjut Abram yang kemudian menjadi Abraham, menjadi bangsa yang besar. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, mau mencobanya? Hari ini adik-adik bisa berdoa, apa yang menjadi keinginan adik-adik? Tetapi adik-adik juga melakukan bagian adik-adik. Apa yang bisa adik-adik lakukan? Kerjakanlah. Kita bersama-sama mau mewujudkan janji itu, Tuhan yang ambil alih apa yang tidak bisa adik lakukan. Tuhan punya kuasa dan Tuhan Maha Pengasih. Tuhan yang menepati janji akan menepati janji adik-adik sekalian. Mau mencobanya? Mari kita mencoba bersama-sama. Kita mau menyebutkan Tuhan kita setiap kita memiliki kerinduan hati. Selamat mencoba. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik sekalian. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak. Nah sekarang kita mau beraktivitas ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas yang berwarna putih, kemudian ada kertas lipat, penggaris, gunting, ada lem, dan juga spidol, dan juga ada stiker untuk adik-adik kalau mau menghias, atau boleh juga bikin sendiri ya. Pertama-tama, adik-adik ambil kertas yang berwarna. Nah, seperti ini ya, adik-adik. Kertas ini, adik-adik harus dibagi dua dulu. Nah, seperti ini. Lalu digunting. Jadinya seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik, ini kita lipat sedikit aja. Nah, seperti ini ya. Lalu adik-adik lipat kembali. Nah, seperti ini. Lalu kita lem. Nah, seperti ini ya. Kita biarkan dulu supaya dia menempel. Lalu adik-adik ambil kertas putih. Nah, adik-adik kita lipat dibagi dua. Kemudian dibagi lagi. Nah, jadi 4 bagian. Seperti ini adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa gunting. Nah, seperti ini. Kira-kira hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, usahakan ukurannya lebih kecil sedikit aja. Nah, coba diukur dulu ya. Nah, kita kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, nah adik-adik, lihat nih. Bagian bawah
dari kertas yang tadi, ini sudah ditempel ya. Nah, adik-adik, kita beri garis seperti ini. Mungkin kira-kira sekitar 5 cm, sedikit aja. Nah, seperti ini ya. Lalu, adik-adik lipat sedikit. Nah, ini kita gunting. Adik-adik yang kelas kecil boleh minta tolong sama mama dan papa, atau boleh minta tolong kakak ya, digunting sedikit aja. Nah, seperti ini. Jadi dia ada lubang sedikit nih. Seperti ini ya adik-adik ya. Nah, lalu kita simpan dulu nih. Nah, adik-adik, kita akan menggambar. Kita menggambar apa ya? Nah, kita akan menggambar Tuhan Yesus. Seperti ini nih adik-adik. Nah, jangan besar-besar karena ini harus muat adik-adik nih. Seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Ada telinganya, ada mata. Nah, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus memakai jubah. Nah, ada tangannya. Nah, seperti ini. Nah, ada kakinya. Nah, satu lagi, gambar yang berikut, adik-adik, gambar anak kecil. Nah, boleh perempuan atau juga laki-laki. Nah, bebas ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Tuh. Ada tangannya juga. Seperti ini adik-adik. Boleh kok minta tolong sama mama dan papa untuk membantu menggambar. Nanti adik-adik kasih warna ya. Boleh diwarnain sesuai dengan kesukaan adik-adik warnanya. Nah, setelah itu adik-adik kita gunting. Nih. Kita gunting ya. Nah, lalu kita tempelkan di kertas yang berwarna ini. Seperti ini adik-adik. Kita tempel ya. Nih. Nah, seperti ini. Lalu satu lagi. Nah, kalau satu lagi nih, yang gambar anak-anak ini, adik-adik kasih lebih ya. Ada space di sini di bawahnya. Nah, kasih lebih untuk nanti kita tempelkan di kertas yang berwarna putih. Nah, seperti ini. Nih, adik-adik lipat ujungnya di bagian bawah. Nah, seperti ini. Ya, lalu adik-adik tuliskan di atasnya, aku yakin pada janji Tuhan. Nah, seperti ini adik-adik. Boleh ini kita hias pakai stiker. Nih, seperti ini. Ya. Nah, lalu adik-adik, pada kertas yang berwarna putih, nah adik-adik tempelkan kertas lipat. Nah, boleh adik-adik bentuk ya. Misalnya nih, kakak bentuk seperti awan. Nah, seperti ini. Besarnya kira-kira setengah dari panjang kertas yang berwarna putih ini. Nah, seperti ini adik-adik. Tuh. Ya, kita tempel ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini adik-adik boleh tulis yaitu ayat hafalan kalian. Misalnya untuk adik-adik yang kelas 1-3, untuk adik-adik balita, yaitu dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 23. Nah, kita tulis ya.
marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, untuk adik-adik yang kelas besar, adik-adik coba nanti ada di layar ya. Adik-adik boleh pilih ayat mana yang sesuai dengan kehidupan kalian. Nah, kalian boleh tempel juga seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai adik-adik, nah ada sisa yang, nah seperti ini, adik-adik boleh gunting kayak gini ya. Nih, seperti ini adik-adik ya. Nah, adik-adik lipat. Nah, kasih lem pada ujungnya. Nih, seperti ini. Nah, tempel di ujungnya. Nih, oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu, kertas yang putih tadi kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kertas yang tadi nih. Nah, gambar anak-anak ini kita kasih lem belakangnya. Yang tadi yang kecil ya. Nah, kita masukin ke sini. Nih, seperti ini adik-adik tuh. Buka sedikit ya. Nah, kita tempel. Nah, selesai deh. Nih, adik-adik boleh hias lagi. Nanti adik-adik bisa mainkan seperti ini. Nah, artinya adik-adik kalau kita percaya dan yakin kepada janji Tuhan, maka Tuhan akan menggenapinya. Nih, seperti ini adik-adik. Ini yang sudah dihias. Nah, seperti ini. Nah, ini boleh ditambahkan juga di sebelah sininya ya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, seperti ini aktivitas kita. Bagus ya? Wah, adik-adik pasti bisa. Nanti adik-adik dibantu sama mama dan papa ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah! Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Kak Liana mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita bersama-sama memanjatkan doa kita. Jika adik-adik ada yang mau didoakan, doakanlah secara pribadi. Dan Kak Liana akan memandu doa bersama kita. Kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Mari Kak Liana ajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat hidup kami. Kami bersyukur kami boleh diberkati Tuhan luar biasa hari demi hari. Dari kami bangun pagi hingga kami boleh menikmati keindahan dunia ini, keindahan sekitar kami. Bahkan kami boleh merasakan sukacita, boleh bangun di pagi hari bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, itu menjadi berkat yang luar biasa buat kami. Saat ini Tuhan, firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kami untuk menaati, untuk menjadi pribadi yang mau percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini boleh menyemangati lagi kami untuk kembali berkomitmen di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang tidak duduk diam di saat kami tengah menanti apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami. Kami boleh ambil peran secara aktif, berperan secara aktif. Apa yang bisa kami lakukan akan kami lakukan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa lagi bersama dengan guru-guru sekolah minggu, bersama dengan Kak Liana di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan.